Halo sosiolog, di video ini kami akan membahas tentang teori imajinasi sosiologis. Teori imajinasi sosiologis ini dikemukakan oleh Charles Wright Mills. Sebelumnya, mari kita lihat biografi dari Charles Wright Mills. Mills adalah seorang sosiolog yang sangat berpengaruh di Amerika pada abad ke-20. Ia lahir pada 26 Agustus 1916 di sebuah daerah di Waco, Texas, dan meninggal pada 1962 saat berusia 46 tahun. Ayahnya merupakan seorang pialang asuransi dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Mills menyelesaikan pendidikan sarjana dan master di Universitas Texas pada 1939. Lalu, menyelesaikan program doktoral di Universitas Wisconsin pada 1941. Setelah itu, Mills menghabiskan karir di Universitas Columbia hingga wafat. Di sini, ia mempromosikan gagasan bahwa ilmuwan sosial tidak hanya terlibat dalam penelitian dan teori, tetapi juga menyatakan tanggung jawab mereka. Tokoh panutan yang mengilhami pandangan Mills adalah Max Weber. Ia bersama Hans Gerd mempopulerkan teori Max Weber di Amerika Serikat. Mills memiliki banyak karya, beberapa di antaranya The New Man of Power, American Labor Leaders, 1948. Buku ini mempelajari metafisika buruh dan dinamika para pemimpin buruh yang bekerja sama dengan para pejabat bisnis. Dalam buku ini, Mills menyimpulkan bahwa gerakan buruh telah secara efektif meninggalkan peran oposisi tradisionalnya dan berdamai dengan kehidupan sistem kapitalis. Karena puas dengan kebijakan ekonomi roti dan mentega, serikat pekerja telah mengambil peran yang lentur dan subordinat dalam struktur baru kekuatan Amerika. White Collar, The American Middle Classes, pada 1951. Buku ini memberikan catatan sejarah yang kaya tentang kelas menengah di Amerika Serikat dan berpendapat bahwa birokrasi telah membanjiri pekerja kelas menengah, merampok mereka semua dari pemikiran independen dan mengubahnya menjadi robot yang dekat, tertindas tetapi riang. Character and Social Structure pada 1953, ditulis bersama dengan Gerd. Buku ini dianggap sebagai karyanya yang paling canggih secara teoritis. Secara umum, karakter dan struktur sosial menggabungkan behaviorisme sosial dan struktur kepribadian pragmatisme dengan struktur sosial sosiologi Weber. Pendapat ini berpusat pada peran, bagaimana mereka bersifat interpersonal dan bagaimana mereka terkait dengan institusi. The Power of Elite pada 1956 menggambarkan hubungan antara elit politik, militer, dan ekonomi, bahwa mereka berbagi pandangan dunia yang sama, bahwa kekuasaan terletak pada sentralisasi otoritas di dalam elit masyarakat Amerika. Mills sebagai seorang ahli teori tidak pernah mengesampingkan prinsip-prinsip psikologis dan mencoba menghubungkan masalah sosiologis dengan struktur. Pada 1959, Mills menerbitkan buku yang paling berpengaruh, yaitu The Sociological Imagination. Buku ini menggambarkan pola pikir untuk mempelajari sosiologi, imajinasi sosiologis, yang menekankan pada kemampuan untuk menghubungkan pengalaman individu dan hubungan sosial. 3 komponen membentuk imajinasi sosiologis menurut Mills, antara lain, yang pertama adalah sejarah. Komponen ini menjelaskan mengapa masyarakat adalah apa adanya dan bagaimana ia berubah untuk waktu yang lama dan bagaimana sejarah dibuat di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah biografi. Biografi yang dimaksud oleh Mills adalah sifat dari manusia dalam suatu masyarakat dan macam-macam orang seperti apa yang menghuni suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah komponen struktur sosial, yakni bagaimana berbagai tatanan kelembagaan dalam fungsi masyarakat, mana yang lebih dominan, dan bagaimana mereka disatukan, serta bagaimana juga mereka mungkin berubah. Imajinasi sosiologis ini muncul sebagai suatu kritikan terhadap model naturalis yang sudah dominan dalam sosiologi kontemporer. Ia mengatakan bahwa
sosiologi lebih banyak terlena dengan metode-metode yang bersifat praktis ketimbang dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Imajinasi sosiologis merupakan kemampuan untuk menempatkan masalah pribadi dalam kerangka informasi tentang isu-isu sosial. Dalam imajinasi sosiologi, Mills bermaksud untuk membedakan antara personal trouble atau masalah pribadi dengan public issue atau permasalahan publik. Sebagai contoh, seorang yang di-PHK dari perusahaan atau pabrik tempat kerjanya merupakan masalah pribadi. Tetapi, jika dari 1 juta pekerja terhadap 9.000 pekerja yang di-PHK, hal itu merupakan sebuah permasalahan publik. Contoh lain, seperti yang terjadi di masa pandemi ini. Sebuah keluarga yang tidak bisa makan karena tidak mendapat penghasilan mungkin merupakan masalah pribadi. Tetapi, jika hal itu dialami oleh sebagian besar keluarga di suatu daerah tertentu, maka masalah tersebut menjadi permasalahan publik. Imajinasi sosiologis ini dibutuhkan oleh para sosiolog agar dapat melihat permasalahan secara lebih mendalam, atau dapat dikatakan sebagai perspektif dasar sosiologi. Dengan imajinasi sosiologi ini, para sosiolog memandang sebuah permasalahan dengan kacamata sosiologi, sehingga kemudian permasalahan yang ada dapat dikaitkan dengan teori-teori sosiologi. Nah, jadi begitulah penjelasan mengenai teori imajinasi sosiologis oleh Mills. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Video ini dibuat oleh Amalia Nindya dan Alifa Septi Kamalia dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret. Video ini dipersembahkan untuk teman-teman guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang dibimbing oleh dosen Teori Sosiologi Modern kami, Bapak Argyo Dimartoto. Referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini antara lain sekali lagi, sampai jumpa!